Ini entah pada kemana ya. Mungkin karena nggak dikasih linknya. Tapi harus belajar ya teman-teman. Belajar buka Google Calendar. Kita ini aja lah. Ini kalian udah ini sih udah lulus ya. Jadi nggak ada ini, nggak ada pemantauan progres. Boleh. Sekarang juga niatnya mau ini sih nanti terakhir eh foto bareng. Coba siapin kameranya. Nanti coba foto bareng. Abis beres beres ini ya. Silakan Mas Fatur disiapin kameranya nanti di akhir. Atau ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nanya apa gitu? Oh iya Kak. Tapi ini nanti untuk mulainya nunggu yang lain dulu atau langsung dimulai ya Kak? Langsung aja lah. Nggak ada nih, nggak ada lagi. Oke, kita langsung aja kali ya. Oke, jadi udah kelihatan ya. Malam ini kita akan bahas tentang problem solving intinya ya. Jadi tujuannya intinya problem solving ya di dalam programming. Terus gimana cara nyelesain bug dan error. Terus mengatasi debugging frustration dengan teknik yang efektif. Jadi ya gimana caranya problem solving, coding, dan tentunya secara efektif ya, dan tentunya tanpa frustrasi. Oke. Terus kenapa problem solving penting bagi seorang developer? Karena sebenarnya kan kita nggak cuma ngoding aja ya. Bahkan ada yang bilang programming itu dibagi-bagi lagi, ada yang namanya coder, ada yang programmer, ada yang namanya software engineer. Kalau coder tuh ngoding doang, kalau programmer itu dia bisa membangun sistem, tapi sampai sana aja. Nah kalau software engineer dia tahu sampai dia tahu sistem keseluruhannya. Jadi kayak bisnis proses dia tahu, terus ngoding dia tahu gitu intinya, kayak gitulah. Jadi problem solving itu penting ya. Bahkan memang di level coding sendiri gitu. Dan sebagai developer kita nggak perlu takut dengan error. Karena nggak perlu takut dengan error ya. Mungkin ini bagi pemula gitu ya, mungkin bisa jadi agak kaget awal-awal kenapa kok error mulu gitu ya. Sering error. Ngoding dikit error gitu ya. Tapi faktanya sebenarnya error itu biasa ya. Error itu biasa dan bahkan programmer yang paling jago pun dia nggak bisa ngoding dalam sekali coba. Jadi pasti perlu trial and error. Misalkan di run dulu terus dilihat error atau enggak gitu ya. Oh ada error, apa nih, dilihat codingannya. Terus dilihat mungkin ternyata nama variabelnya salah. Atau mungkin ada string yang ada satu karakter yang ketinggalan. Misalkan input
argumen ke function itu ada yang kurang gitu ya. Si value-nya. Kalau kita punya problem solving yang baik, efeknya adalah jadi lebih efisien, codingnya lebih efisien, lebih produktif, dan nggak banyak stres ya. Karena emang bisa jadi kalau kita mentok terus-terusan di satu problem itu emang bisa jadi bikin stres sih. Nah, makanya kita harus tahu gimana caranya problem solving yang baik. Siklus problem solving dalam coding. Pertama, pahami masalahnya dulu, terus dianalisis penyebabnya apa. Udah gitu bikin rencana, eksekusi solusi, lalu diuji atau evaluasi. Jadi emang gitu ya. Pertama kita lihat dulu nih apa sebenarnya masalahnya ya, dianalisis, di codingan, nanti nyambungnya di log, ya kalau di JS ya, di JS frontend kita bisa lihat console log, terus bikin rencana solusinya. Analisis penyebabnya. Ini kira-kira penyebabnya apa gitu. Terus nanti dicatat atau ditandain ya. Kira-kira solusinya apa gitu. Terus dieksekusi tuh, di coding ya, diimplementasikan di coding. Udah gitu diuji dan dievaluasi. Sebenarnya ini tadi errornya apa, terus gimana caranya biar nggak keulang lagi. Oke, teknik memahami masalah. Nah ini ya, tadi baca error dengan teliti, terus direproduksi. Atau misalkan kita ngerjain project klien. Kliennya bilang ada yang error. Ada yang error misalkan di page home misalkan ya. Nah itu kita reproduksi. Reproduksi itu kita coba kita nyobain apa yang dibilang klien kita, terus kita cek sendiri errornya kayak apa gitu. Makanya komunikasi itu penting ya, kayak kemarin bahasan kita kemarin, komunikasi itu penting. Dan termasuk komunikasi dengan klien ya. Kita tanya errornya sebenarnya gimana gitu, dikonfirmasi. Misalkan di page apa, terus lagi ngapain, input yang dikasih apa gitu misalkan ya. Kalau berupa form. Terus tampilannya kayak gimana, misalkan screenshotnya minta gitu. Nah itu kita reproduksi tuh, bikin ulang masalahnya di local development kita. Terus ya dilihat sendiri gitu. Atau misalkan ya kita nyoba di ininya langsung gitu ya. Ya atau mungkin di server development ya, dicoba gitu. Terus nah ini ya, gunakan contoh input output untuk melihat apa yang salah. Nah tadi kalau errornya di form, kita minta inputnya, kita coba sendiri, terus dilihat apa yang salah. Nah itu penting ya. Terus nanti misalkan dilihat di log atau dilihat di local development kita, apa ada error message-nya apa gitu ya, biar kita benar-benar tahu. Terus jelaskan masalahnya. Ini teknik debuggingnya. Jadi bisa jelaskan masalah ke diri sendiri. Jadi ada yang namanya teknik rubber duck debugging. Aku sendiri jarang sih, tapi ada namanya teknik ini. Jadi
caranya adalah dengan menjelaskan masalahnya itu ke diri kita sendiri. Jadi kayak misalkan kadang-kadang ada orang yang suka monolog ya, jadi ngomong sendiri. Aku nggak tahu nih apakah semua orang kayak gini. Kayaknya enggak ya. Jadi ngomong sendiri, jelasin masalahnya apa. Misalkan dari sini ketika di page ini, nginput ini, terus klik ini gitu ya, ngapain. Terus nanti kadang-kadang kita nyadar sendiri, oh iya ya, ini kan ada yang ketinggalan gitu, ada input yang ketinggalan. Atau misalkan, oh ya ini kan di input ini user bisa nginput apa aja gitu, padahal yang harusnya diterima adalah input berupa number gitu misalkan. Atau jelasin ke orang lain, ini bisa jelasin, ya ini biasanya emang tujuannya nyari solusi ya, jadi nanya ke orang, dijelasin. Nah itu juga kadang-kadang ketika nyerita ke orang, itu malah kitanya sendiri yang nyadar, oh iya bener, ternyata kurangnya ini gitu. Nah itu kadang-kadang bisa kayak gitu ya. Itu ini debugging ya. Teknik menganalisis penyebab error. Nah ini ya. Jadi ketika tadi reproduksi error, reproduce ya, biasanya kita baca error lognya atau console output. Kayak misalkan di DevTools atau misalkan di backend ada error log, dibaca, terus dilihat, ya ini kenapa gitu ya. Barangkali ada si errornya bisa muncul di log itu atau di konsol terminalnya, di konsol outputnya. Ya dibaca lognya, atau mungkin dari di front end framework biasanya munculin error log di screen display-nya juga ya. Jadi di programnya dihentikan, terus si error lognya muncul. Terus cek dokumentasi atau dokumentasi frameworknya misalkan, atau bahasanya, atau dokumentasi library yang digunakan. Jadi emang baca dokumentasi ini juga penting ya, makanya ya rajin-rajin lah baca ya. Jangan males baca, harus rajin-rajin baca, kayak baca dokumentasi, baca error log. Ya apalagi baca codingan ya, karena kadang-kadang kita ngoding itu seringnya kebanyakan bisa jadi bukan ngoding tapi baca codingan gitu. Karena misalkan kita mau benerin fitur yang udah lama nggak kita buka coding, nggak kita coding, kita mau buka lagi udah sebulan lebih, mungkin berbulan-bulan, ternyata kita baca ngelamun dulu gitu ya. Ini ngapain ya? Kemarin tuh aku ngapain gitu. Nah itu baca codingan ya. Dan ini juga makanya codingan itu harus gampang dibaca. Jangan bikin codingan yang asal-asalan, yang nggak jelas ngapain gitu ya. Terus variabelnya harus namingnya harus jelas ya kalau di clean coding itu. Karena kadang-kadang ada orang yang nulis variabel itu cuma nyirit banget ya, misalkan 1 huruf, 2 huruf gitu ya. Kalau yang udah conventionnya kayak misalkan index atau iteration ya, mungkin itu nggak apa-apa. Asalkan kan kita udah terbiasa dengan itu, dan developer setim kita juga udah tahu gitu, udah biasa dengan hal itu. Bandingkan dengan kode yang bekerja dengan benar. Nah ini juga
mungkin ada kode yang mirip di tempat lain, bisa kita cek juga. Sebenarnya ya sama atau enggak gitu ya. Mungkin kita bisa niru kode tersebut atau bahkan mungkin kita bikin satu kode yang reusable. Tapi emang ada kalanya nggak harus reusable sih kode itu ya. Jadi bisa jadi di satu kasus harus reusable, bisa jadi enggak, karena alasan enggak itu karena emang bisa jadi ke depan itu ininya fiturnya beda ya, atau misalkan dari segi domain sendiri udah beda gitu, jadi nggak perlu sama kodenya, jadi bisa dikopas aja. Paling nanti kemungkinan ke depan disesuaikan sesuai kebutuhan. Selain cek dokumentasi juga yang nomor 3 tadi ya, kita juga bisa nanya AI ya sebenarnya. Tapi emang biasanya kalau kayak coding interview itu nggak disarankan nanya AI. Tapi kalau udah kerja biasanya sih boleh-boleh aja ya di tempat kerja itu nanya AI, asalkan yang disubmit itu bukan data-data sensitif kayak misalkan API token ya, API token. Next kita ke strategi problem solving. Ada namanya divide and conquer, pecah masalah besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah ditangani. Jadi emang bug itu nggak harus kita ya kadang-kadang bug itu kelihatan rumit ya, tapi padahal kalau kita pecah-pecah lagi itu lebih mudah diselesaikan ya. Jadi nggak seseram kelihatannya. Lalu trial and error, coba satu perubahan dalam kode lalu evaluasi dampaknya. Jadi tadi ya trial and error. Misalkan kita nyoba ubah satu kode ya. Ya bisa di ini sendiri ya. Biasanya mungkin kayak misalkan nuker variabel mungkin atau posisinya mungkin diubah ya. Posisi urutan kodenya atau gimana. Atau mungkin kayak misalkan pakai ini ya, print statement atau console log, dicek flow kodenya misalkan ya. Kadang-kadang ada yang misalkan kayak bikin console log test gitu ya, atau console log here atau console log line numbernya berapa ya, nomor barisnya. Tujuannya biar lihat sebenarnya kodenya ini flow-nya kemana, arahnya kemana gitu. Kadang-kadang kan kita punya if statement yang rumit kemana-mana, atau misalkan banyak function mecah function jadi beberapa function ya, function kecil, terus ya cara ininya ngetrace-nya kayak gitu. Bisa pakai di print statement di line sekian gitu. Terus dilihat nanti kelihatan oh ini data di sini ternyata segini, data value-nya ini gitu ya. Atau misalkan flow-nya ternyata nggak sesuai ekspektasi, harusnya masuk ke if, ini enggak gitu. Nanti kelihatan oh ternyata ketika pengecekan tipe data itu nggak sama, kayak gitu misalkan. Gunakan test cases, pastikan solusi bekerja dalam berbagai skenario. Nah ini bisa misalkan tes manual ya. Ya misalkan kadang-kadang kan fitur itu seringnya nggak cuma base case doang atau case yang positif doang ya.
Bisa jadi ada case negatif juga. Misalkan bikin formnya disubmit ya itu sukses ya kehitungnya. Terus gimana kalau ada field atau input yang nggak diisi? Nah itu kan perlu dites juga ya. Tesnya bisa manual atau automated. Automated test itu kita bikin codingan, kita ngoding buat testing biar auto biar ngetesnya auto, jadi nggak usah kita dites manual, diklik-klik diisi formnya, kita tinggal ngoding tes itu terus di run, dan gitu kelihatan hasilnya passing atau fail. Terus cari pola dan gunakan abstraksi. Mungkin ini masalah yang sudah pernah kita hadapi. Nah, jadi ya gitu. Jadi kita harus tahu pattern, hafal pattern. Dicek barangkali dulu tuh kita pernah mengalami masalah yang sama kayak gini gitu. Kita lihat di kode di tempat lain. Mungkin ada kita pernah mengalami error yang sama gitu intinya. Oke. Nah, ini cara debugging teknisnya ya. Gunakan print statement, terus selain print statement ada juga debugger namanya. Kalau di browser ada DevTools, semacam Chrome DevTools. Terus di VS Code juga sebenarnya ada debugger, tapi aku sendiri lebih prefer biasanya pakai print statement aja cukup. Kayak misalkan, nah ini kalau di PHP ada vardam echo, di JS ada console.log. Ya print statement kayak gitu ya. Terus kita misalkan kita ngeprint value di sana, atau mungkin cuma ini doang, string doang gitu, buat ngecek flow kodenya. Terus ada juga teknik debugging dengan cara ngehapus kode atau nandain kode tersebut sebagai komentar ya. Intinya biar gimana caranya kode itu nggak kebaca dulu. Karena kadang-kadang misalkan satu function itu kodenya banyak banget dan jadinya susah di trace-nya. Jadi coba aja untuk ngilangin sebagian kodenya. Kodenya dihapus dulu sebagian atau di komentar. Terus lihat hasilnya gitu. Nah, itu kayak gitu juga bisa. Apakah barangkali misalkan barangkali ada kode yang bermasalah gitu ya. Coba kita ilangin dulu biar gampang debuggingnya. Dihilangin, misalkan baris pertama, oke. Terus di uncomment baris kedua, oke. Uncomment baris ketiga, oke. Terus sampai bawah. Atau misalkan ngomennya di zigzag ya, misalkan di line tertentu dulu di uncomment ya, nggak usah dari atas. Terus dilihat apakah masih error atau errornya baru atau gimana ya. Karena error yang berbeda pun bisa jadi progress ya. Nah ini ya, gunakan pendekatan biner. Jadi cek setengah kode, kalau masih error, kalau masih error atau misalkan malah nggak error, kita cek lagi setengahnya gitu. Nah ini manfaatkan resource yang ada buat problem solving atau debugging. Baca dokumentasi resmi. Nah selain dokumentasi resmi tadi, bisa juga googling tentunya ya. Googling atau bahkan tanya ke AI. Misalkan tanya ke ChatGPT atau DeepSeek yang lagi hype,
atau cloud atau apa gitu ya. Karena gratis juga ya, dimanfaatin aja. Karena emang nggak ada salahnya memanfaatkan AI itu, cuman emang ya ada aja sih drawbacknya. Misalkan jadi kurang terlatih. eh Kurang terlatih ini kita ya, teknik debugging kita gitu ya. Atau misalkan nanya di forum komunitas. Nah kayak ini ya, kita juga punya grup kelas. Itu bisa dimanfaatkan, atau di Decoding tuh ada forum diskusi juga di platform Decodingnya. Atau mungkin nanya di grup Facebook developer atau grup Telegram, itu kan suka ada grup-grup teknis programming. Atau bahkan mungkin nanya di Stack Overflow dan semacamnya ya. Kalau dulu tuh di Indonesia ada Kota Kode ya sebenarnya, tapi sekarang udah nggak ada, udah di shutdown. Itu kayak SO-nya kita, tapi nggak ini, mungkin nggak efektif gitu ya, entah kenapa. Nah, terkait di kayak forum Stack Overflow tadi atau baca dokumentasi tadi, eh, forum atau dokumentasi kayak gitu itu nggak selamanya pakai bahasa Indonesia. Jadi emang saranku juga coba belajar bahasa Inggris gitu ya. Belajar bahasa Inggris dikit-dikit aja. Emang kadang-kadang ada aja sih dokumentasi bahasa Indonesia ya. Kayak misalkan kalau nggak salah View itu ada dokumentasi bahasa Indonesianya. Jadi ada orang yang ngide, orang Indonesia yang ngide bikin dokumentasi bahasa Indonesianya. Nah itu mending ya. Tapi kalau teknologi lain ya orang nggak mungkin ngurusin negara satu-satu ya. Jadi mau nggak mau kita harus belajar bahasa Inggris. Dan kadang-kadang solusi-solusi juga nggak ada di situs-situs bahasa Indonesia atau blog-blog bahasa Indonesia. Adanya di blog-blog bahasa Inggris misalnya. Diskusi dengan rekan developer. Nah ini kaitannya dengan bertanya di forum komunitas tadi. Jadi nanya aja, jangan malu ya. Karena mau nggak mau, apalagi kalau orang yang ya gitu ya. Jadi komunikasi itu penting, bisa ngomong itu penting. Karena mau nggak mau kalau kita mau advance misalnya ya, mau naik level dari developer jadi senior, misalkan dari junior jadi senior, itu ya biasanya harus bisa ngomong ya. Harus bisa ngomong, apalagi kalau nanti nge-lead orang, tentunya harus bisa ngomong ya. Oke. Nah ini mungkin debugging atau problem solving itu mungkin bisa bikin kita stres. Makanya caranya jangan panik gitu ya. Jangan panik, biasa aja. Dan biasakan diri kita menghadapi error di codingan gitu ya. Ambil jeda sejenak. Ambil jeda sejenak. Jadi ya nggak usah buru-buru ya. Jadi intinya tenang. Kadang-kadang kalau nggak tenang itu pikiran kita juga nggak jernih. Jadi efeknya kita nggak bisa memikirkan solusi yang paling baik gitu ya. Coba pendekatan lain. Nah ini kadang orang tuh
kalau nemu masalah, nemu error, ada yang misalkan alih-alih dicari solusinya, ini malah dia berhenti dulu, terus misalkan take a walk atau jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan misalkan kemana, mungkin kalau di kantor mungkin ke meja temen dulu, misalkan mau ngapain, mau minjem sesuatu atau apa, mau ngobrol sebentar, atau bahkan ya sambil ngobrolin masalah yang kita hadapi gitu. Atau kalau aku kadang-kadang tidur ya, karena kadang-kadang pikiran kita itu kurang fokus. Contohnya misalkan kurang tidur. Nah, kalau kurang tidur itu biasanya sebenarnya ya, solusi yang paling baik itu ya ditidurkan, dibawa tidur gitu ya. Tidur dulu. Nanti sampai kenyang, sampai kira-kiranya gak akan ngantuk lagi. Atau misalkan ada yang namanya ini apa? Power sleep ya kalau nggak salah, atau power nap atau apa ya. Jadi tidurnya cuma 5 menit, tapi itu bisa cukup gitu ya. Cukup bisa bikin kita segar lagi. Walaupun emang yang aku tahu ini nggak membayar lunas waktu tidur kita yang kurang ya. Nah, itu bisa kayak gitu. Kalau ngantor misalkan bisa di waktu istirahat. Aku dulu waktu masih ngantor kadang-kadang gitu ya. Jadi kerasa ngantuk banget antara bikin kopi atau ya udah ditahan-tahan dulu, nanti ketika istirahat habis makan atau mungkin istirahat dulu, tidur dulu, biasanya nyari musola sih emang. Atau mungkin nggak tahu lah. Biasanya emang musola sih ya. Tidur dulu sebentar atau mungkin di kursi kantor kita atau gimana lah. Tidur sebentar 5 menit. Udah gitu ya udah kemungkinan untuk sampai pulang itu bisa terjaga gitu ya. Nggak ngantuk-ngantuk. Diskusi dengan orang lain, nah ini ya. Diskusi udah dijelaskan tadi ya. Oke, kita lanjut ke kesimpulan aja. Jadi kesimpulannya problem solving itu bisa dilatih ya. Dan harus dilatih biar itu juga termasuk skill set yang penting sebagai developer. Buat problem solving kita itu sistematis. Jadi misalkan pahami masalahnya, analisis penyebabnya, bikin solusi, eksekusi, terus evaluasi. Kayak tadi ya, jadi dilihat dulu, analisis penyebabnya apa, terus dibikin solusinya, terus dievaluasi gimana caranya biar error ini nggak kejadian lagi. Gunakan tools dan sumber daya yang ada. Nah, kayak tadi ya, dokumentasi, nanya ke grup, komunitas, nanya ke AI. Terus jangan takut gagal ya. Jadi emang error itu biasa ya intinya. Jadi kita nggak perlu takut dengan banyaknya error ya. Oke, kayaknya cukup sampai sini. Nanti penutupan kita coba open cam ya. Nanti aku screenshot, silakan disiapin dulu kameranya. Ada pertanyaan dulu? Atau mungkin Mas Ahmad Noveliansyah udah lulus belum ya? Kayaknya belum ya. Mungkin ada yang mau ditanyain soal kelas misalkan. Atau yang lain silahkan mau tanya. Iya, halo Mas. Iya.
Untuk sekarang sih belum sih, Mas. Belum ya? Lagi ini ya, lagi Iya, ngerjain lagi ngerjain submission. ya submission 2 ya. Iya. Oke, nice. Yang lain ada yang mau ini, yang mau bertanya? Oke, nggak ada yang tanya ya kayaknya. Kita udah 40 menit juga. Jangan lama-lama ya. Kadang-kadang belajar itu membosankan ya. Jadi nggak apa-apa, sebentar-sebentar aja. Kita coba foto ya. Silakan coba open cam. Pada bisa open cam nggak? Silakan Mas Ahmad dan Mas Nur Rahman. Oh, lagi gak bisa. Ya udah, aku coba ini screenshot. Wait. Oke, screenshot. 1, 2, 3. Let's see. Oke. Save dulu aja lah ya. Oke, ya terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir ya. Yang belum lulus, mudah-mudahan lancar. Terus jaga kesehatan ya. Apalagi yang belum lulus. Oke, aku tutup aja. Terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir dan selamat malam. Selamat malam, Kak. Terus selamat malam, Mas. Thank you, Mas.